Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Aji kelas 5 yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar PAI 2 atau fikih kelas 5. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan materi pelajarannya mudah untuk kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, minggu lalu kita sama-sama telah belajar tentang infak ya. Yang pertama pengertian infak, dasar dan dalil infak, hukum infak ya. Minggu lalu 3 yang kita bahas. Untuk sekarang pada saat ini hari ini kita akan membahas 3 lagi sisanya, yaitu rukun infak, syarat infak dan tata cara infak. Oke, anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, kita belajar bab kedua tentang infak, yaitu pembahasan yang keempat, yaitu tentang rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Ada 4 rukunnya. Yang pertama pemberi infak atau yang disebut namanya munfik dalam bahasa Arab. Ya, pemberi infak atau yang disebut dalam bahasa Arab munfik. Yang kedua, harus ada penerima infak yang disebut dalam bahasa Arab munfik lahu kalau laki-laki. Kalau perempuan munfik laha. Ya, harus ada penerimanya. Yang ketiga, barang yang diinfakkan harus ada. Misalkan berupa uang atau barang-barang yang bermanfaat untuk diinfakkan. Yang keempat yaitu penyerahan atau ijab kabul. Ya, saya menginfakkan ini untuk kamu. Itu termasuk ijab kabul. Kalau gimana Pak Haji, menyerahkan aja? Nggak apa-apa, asalkan niat dalam hatinya, saya menginfakkan harta ini, barang ini untuk orang supaya bermanfaat. Ya, itu namanya rukun infak. Harus ada 4. Pemberi, penerima barang yang diinfak, dan penyerahan atau yang disebut namanya ijab kabul. Yang kelima yaitu syarat infak. Syarat infak ada 2. Yang pertama syarat infak untuk munfik, pemberi infak. Yang pertama orang yang memiliki harta berlebih ya. Jadi orang yang berinfak itu orang yang memiliki harta berlebih ya. Yang kedua ikhlas karena Allah, bukan karena orang atau pengen dipuji orang ya. Itu nggak boleh, tapi ikhlas semuanya menginfakkan hartanya karena Allah. Yang ketiga tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Nggak boleh menyebut-nyebut infak harta yang diinfakkan, nggak boleh. Itu yang disebut namanya pamer atau riya. Yang keempat tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kalau kita menginfak ya, berinfak, jangan sampai orang yang kita infakkan, yang menerima infak dari kita merasa sakit hati. Itu juga tidak boleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua yaitu syarat barang yang diinfakkan.
Ya, yang pertama harta yang boleh ditasyarufkan atau dibelanjakan. Ya. Tuh, yang kedua terpilih barangnya yang bagus-bagus. Ya, yang layak. Ya, kalau memberi itu. Yang ketiga harta yang diperjualbelikan. Maksudnya masih ada harganya. Yang keempat orang yang sah pemiliknya. Ya, benar-benar punya kita tuh. Ya, benar-benar punya kita karena kita menginfakkan itu barang. Yang kelima sah menerimanya. Yang keenam tanpa adanya pengganti. Itu namanya syarat barang yang diinfakkan. Terus bagaimana tata caranya? Pembahasan yang keenam tata cara infak. Yang pertama golongan penerima infak. Golongan penerima infak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang tua. Yang kedua saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga anak-anak yatim. Yang keempat fakir miskin. Yang kelima orang yang sedang perjalanan di jalan Allah atau yang disebut namanya musafir. Orang dekat dulu ya, orang-orang yang dekat kepada kita, orang tua kita, saudara terdekat kita atau keluarga, baru anak yatim, fakir miskin dan orang yang sedang perjalanan di jalan Allah atau yang disebut namanya musafir. Yang kedua yaitu tata caranya golongan yang tidak berhak menerima infak. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak adalah sebagai berikut. Jadi ada yang tidak boleh dikasih infak. Yang pertama orang kaya. Kaya hartanya ya. Yang kedua orang yang masih mampu bekerja. Ya, yang ketiga non muslim yang memusuhi Islam. Yang keempat orang murtad atau keluar dari agama Islam. Yang terakhir pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Itu ya yang tidak berhak menerima infak. Dah, untuk saat ini tugas PAI 2 atau fikih kelas 5 merangkum poin-poin penting tentang pemahaman infak menurut kalian. Ya, Pak Haji ulangi, tugas PAI 2 atau fikih kelas 5 merangkum poin-poin penting tentang infak menurut kalian. Boleh bersumber dari materi yang Pak Haji sampaikan atau video pembelajaran yang Pak Haji sampaikan, atau kalian boleh ya melihat dari buku paket kalian. Silakan saja merangkum, tapi poin-poin terpentingnya saja, enggak semua, tapi poin-poin terpentingnya saja menurut pemahaman kalian semua. Ya, itu aja ya dari Pak Haji. Sekian ya materi infak kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus belajarnya, semangat terus kalian mengkaji ilmunya ya, dan jaga kesehatan masing-masing ya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.